Liu Feng Junho, sebuah tebasan pisau, adalah ribuan cahaya pisau, menebas binatang buas itu. Sentuh dan sentuh, pisau itu terpotong, dan seekor binatang buas terbelah. Pada saat ini, Big juga bergerak. Dia besar dan gemuk, tetapi dia memiliki kekuatan tak terbatas. Satu pukulan menembus langit berbintang, dan kereta perang pun terbungkus di dalamnya. Dia ingin menghancurkan Markis Liu Feng dan kereta perangnya bersama-sama. Kekuatan tinju ini, jika dibombardir di planet yang hidup, dapat langsung meledakkan planet yang hidup. Namun Liu Feng Junho memotongnya dengan pisau dan membelah kekuatan tinju yang tampak mengerikan dan tak tertandingi menjadi dua. Konon para pemimpin keempat resimen bajak lautmu semuanya berada di puncak-puncak ganda dewa dan raja. Hari ini, itu benar. Kalau begitu, mari kita antar kalian pergi. Mulut dingin Liu Feng Junho memancarkan warna ganas di matanya. Kemudian dia melangkah keluar dari kereta perang. Saat dia melangkah keluar dari kereta perang, napas yang lebih mengerikan keluar darinya. Dalam hembusan napas ini, langit berbintang berguncang, dipenuhi tekanan yang mengerikan. Di sisinya, beberapa pecahan meteorit kecil yang awalnya menggantung, kini diam menjadi debu. Dewa dan raja adalah tiga, bisik para binatang buas dan anjing pemburu, dan wajah mereka menunjukkan semangat juang yang kuat. Jika kalian hanya memiliki cara ini, tinggallah hari ini dan bunuh. Liu Feng Junho minum dengan dingin, melintasi langit berbintang, menuju para binatang buas dan Big untuk dibunuh. Liu Fenghu, jangan berpikir bahwa kaulah satu-satunya yang telah mencapai 3 tingkat dewa dan raja. Hari ini, kaulah yang mati. Menghadapi harimau Liu Feng 3 raja dewa, para binatang buas sama sekali tidak takut. Dengan raungan, tubuhnya membengkak tajam, dan seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu tebal. Akhirnya, ia berubah menjadi binatang buas raksasa dengan tinggi beberapa ribu meter. Ini adalah tubuh semua binatang buas yang aneh, sangat ganas. Raungan binatang buas, ledakan teror, memicu badai kosmik. Dewa dan raja adalah 3. Seru Liu Feng Junho, sangat terkejut. Konon, para pemimpin keempat resimen bajak laut itu berada di puncak-puncak ganda Senjun, yang hanya selangkah lagi dari puncak 3 Senjun. Tanpa diduga, monster-monster itu bukan lagi puncak ganda Senjun, melainkan puncak 3 Senjun. Gagaga, saat itu, tubuh Bige semakin gemuk, dan napasnya juga naik dengan cepat, dan ia dengan cepat melampaui batas dewa dan kerajaan, mencapai alam lain. Raja Dewa 3, kultivasi Bige, juga mencapai puncak Raja Dewa 3. Kali ini, wajah Liu Feng Junho berubah drastis, menjadi sangat jelek, tetapi juga luar biasa. Mudah untuk mengatakan jika semua binatang buas dan satu orang menerobos, tetapi yang lebih besar juga menerobos, yang tidak normal. Selain itu, kali ini, keempat kelompok bajak laut tiba-tiba bergandengan tangan, yang membuat Liu Feng Junho mencium aroma konspirasi. Liu Fenghu, kaulah yang mati hari ini. Bunuh. Para binatang buas dan yang lebih besar minum dan membunuh Pangeran Liu Feng. Jangan berpikir kau bisa bertarung denganku jika kau menerobos 3 tingkat dewa dan raja. Kukatakan padamu, bahkan di alam yang sama, kekuatan bertarungnya berbeda. Liu Feng Junho segera tenang, mulutnya dingin, memegang belati kepala harimau, untuk membunuh binatang buas dan yang lebih besar. Boom, tabrakan mengerikan terjadi, dan serangan ketiga pria itu bertabrakan, memicu badai kosmik yang mengerikan. Bahkan orang-orang kuat di dewa dan raja lainnya tidak berani terlalu dekat, mundur dan membuka jarak dari medan perang mereka. Tebas dewa harimau, setiap kali Liu Feng Junho menebas pedangnya, terdengar auman harimau yang ganas. Kekuatannya sangat menakutkan, ini adalah jurus rahasia yang mengerikan. Setelah lebih dari 10 jurus pertempuran sengit antara kedua belah pihak, Pangeran Liu Feng menjadi semakin berani dalam perang. Ia bahkan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan para monster dan Big. Liu Fenghu, yang juga merupakan Tianjiao dari halaman suci kerajaan Taixu untuk waktu yang lama, memiliki kualifikasi untuk mendirikan keluarga di Taixu. Setelah Liu Fenghu berdiri di wilayah bintang Tianhun, kekuatannya terus berkembang. Dengan usahanya sendiri, Liu Fenghu telah menciptakan rumah Junho ini, dan kekuatannya secara alami kuat. Kau tak terkalahkan, orang-orang Liu Feng Junho berteriak, sangat bersemangat. Dan orang-orang dari resimen bajak laut itu jelek. Pada saat ini, keseimbangan kemenangan condong ke arah rumah Liu Feng Junho. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Bunuh. Tiba-tiba, dari arah lain, terdengar teriakan keras untuk membunuh. Pasukan besar datang dari arah itu dan bergegas ke pasukan rumah Liu Feng Junho. Pemimpinnya, dengan janggut merah di wajahnya, adalah resimen bajak laut berjanggut merah. Bajak laut berjenggot merah, bagaimana mungkin? Ada apa? Apa yang terjadi dengan bajak laut berjenggot merah? Rumah Liu Feng Junho sedang kacau. Mereka tidak menyangka pasukan besar akan tiba-tiba muncul dari belakang mereka, dan mereka juga merupakan kelompok bajak laut berjenggot merah yang paling kuat. Karena itu, ketika resimen bajak laut berjenggot merah tiba, mereka sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk membentuk barisan pertahanan. Untuk sementara waktu, darah berceceran di mana-mana dan banyak orang terbunuh di rumah Liu Feng Junho. Bunuh semua sampah di rumah Liu Feng Junho.
Bunuh mereka semua. Orang-orang dari resimen bajak laut Jenggot Merah berteriak kegirangan, mengacungkan senjata, dan terus-menerus membunuh orang-orang di kediaman Liu Feng Junhou. Di sisi lain, melihat kelompok bajak laut Jenggot Merah tiba-tiba terbunuh, orang-orang dari kelompok bajak laut binatang dan kelompok bajak laut besar menjadi bersemangat, dan moral mereka meningkat pesat. Mereka dan kelompok bajak laut Jenggot Merah menyerang orang-orang di kediaman Liu Feng Junhou. Kediaman Liu Feng Junhou sebelumnya berada di atas angin, tetapi sekarang, mereka telah jatuh ke bawah. Kediaman itu benar-benar pasif, dan sejumlah besar orang kuat telah jatuh. Khususnya, Jenggot Merah, pemimpin resimen bajak laut Jenggot Merah, begitu kuat sehingga ia bahkan mencapai tingkat dewa dan raja. Ia memegang pedang besar, setiap kali pedang itu dibuka, sejumlah besar orang kuat terbunuh. Akhirnya, ia menghancurkan medan perang Raja Dewa dan membunuh seorang Raja Dewa di kediaman Liu Feng Junhou. Oh, sialan, hati Liu Feng Junhou meraung liar dan murka. Sampah, sekelompok sampah, kelompok sampah itu semuanya sampah. Liu Feng Junhou meraung, tentu saja ia memarahi Lu Ming dan yang lainnya. Menurut prediksinya, Lu Ming dan yang lainnya akan pergi ke galaksi Violet terlebih dahulu, dan membentuk barisan besar di sana. Jika mereka bertarung sampai mati, bagaimana mereka bisa menghalangi kelompok bajak laut Jenggot Merah selama beberapa hari? Ia bisa memanfaatkan hari-hari ini untuk mengalahkan para monster dan resimen bajak laut besar, lalu menyerang kelompok bajak laut lainnya satu persatu. Tapi sekarang, resimen bajak laut Jenggot Merah telah terbunuh begitu cepat, sehingga tidak ada perlawanan sama sekali. Haha, Liu Fenghu, sepertinya kaulah yang kalah hari ini. Hewan-hewan tertawa. Jika kau ingin mengalahkanku, kaulah yang mati hari ini. Harimau angin meraung, dan napas di tubuhnya semakin mengerikan. Ia mengerahkan keahlian uniknya menekan dasar kotak dan melancarkan serangan gila-gilaan. Untuk sesaat, para monster dan beagle tertindas dan mundur berulang kali, kalah telak. Puff, 100 binatang secara tak sengaja, badannya tersapu oleh pisau kepala harimau, terjadilah luka yang amat besar, darah mengalir deras, kesakitan bagaikan lolongan binatang. Redbeard, bantu kami, selesaikan Liu Fenghu dulu. Para hewan meraung, kalian berdua benar-benar tidak berguna. Kalau kalian berdua bergandengan tangan, mereka bukan lawan Liu Fenghu. Redbeard mencibir, tetapi tetap menyerang macan angin. Sua, Redbeard menebas dengan pedang, pedang raksasa itu melintasi langit, melintasi jarak ratusan juta mil, menuju aliran macan angin. Kapan, Liu Fenghu melawan dengan pedangnya, dan pedang-pedang itu saling bertabrakan. Gelombang suara yang mengerikan meletus, dan ki pedang menyelimuti sebagian besar langit berbintang. Ini semua tiga dewa dan raja. Apa yang terjadi? Liu Fenghu terkejut. Sekarang, sungguh tak percaya Bai Jun telah mencapai level 3. Apakah ketiga orang ini mendapatkan semacam harta karun tertinggi pada saat yang bersamaan? Liu Fenghu, mati, bunuh. Para binatang buas, Big, dan Redbeard meraung dan membunuh macan Liu Feng. Ini tidak cukup untukmu. Liu Fenghu meraung dan mengayunkan pedangnya. Sejujurnya, Liu Fenghu memang kuat. Dengan satu musuh dan tiga musuh, ia berhasil menghadang pengepungan tiga penguasa besar. Untuk sementara waktu, pertempuran itu tak terhindarkan. Namun, Liu Fenghu berhasil dihalangi, tetapi anak buahnya tidak. Menghadapi serangan tiga kelompok bajak laut, orang-orang dari keluarga Liu Feng Junhou semakin terpuruk. Sialan, Liu Feng Junhou menatap mata, cemas di hati, dan darah menetes dari hatinya. Bawahannya telah terkumpul dalam jangka waktu yang lama, dan ia ingin menjadikan ini sebagai fondasi untuk menyerang istana surga di masa depan. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, itu adalah kerugian besar, belum lagi begitu banyak orang yang terbunuh berturut-turut. Sialan Lu Ming, keluarga meteor terkutuk. Sampah, Liu Fenghu meraung dalam hatinya dan menyalahkan Lu Ming pada mereka. Hahaha, Liu Fenghu, lihatlah jika kau terburu-buru. Bawahanmu akan segera mati, tetapi kau dapat yakin bahwa kami akan segera mengirimmu untuk menemani mereka. Si Jenggot Merah tertawa, merangsang harimau angin yang mengalir, tetapi serangannya lebih ganas. Dalam sekejap mata, mereka bertarung sengit selama ratusan gerakan. Jangan pikir kau bisa membunuhku, matilah untukku, matilah. Mata harimau Liu Feng merah, dan seluruh tubuhnya memancarkan kecemerlangan infiltrasi. Formula harimau darah, darah membunuh dunia. Harimau Liu Feng meraung. Saat itu, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya darah yang menyilaukan, terutama pedang kepala harimau di tangannya, yang aneh dan merah. Kapan? Sebuah pisau terpotong dan mengenai pedang si Jenggot Merah. Tubuh si Jenggot Merah terkejut dan langsung terlempar. Hati-hati, orang ini nekat. Seru si Janggut Merah. Kalau kau memaksaku menggunakan jurus harimau berdarah, kau akan mati. Harimau itu meraung. Jurus harimau berdarah adalah sejenis jurus rahasia nekat yang dikuasai harimau Liu Feng. Jurus ini tidak akan digunakan sampai benar-benar diperlukan. Karena efek sampingnya sangat besar, akan sangat menyakitkan setelah menggunakannya. Butuh waktu lama dan menghabiskan banyak harta surgawi untuk pulih. Hanya jika kau berusaha sekuat tenaga, kau bisa menggunakannya. Sekarang, saatnya bertarung. Dengan jurus harimau berdarah, kekuatan harimau angin arus melonjak. Setelah ia memukul mundur si Janggut Merah, ia berbalik arah dan membunuh semua binatang.
Cahaya pedang merah darah menerangi langit berbintang. Terkejut, para binatang itu mundur dengan cepat, tetapi sudah terlambat, dan salah satu kakinya terpotong dan terlempar jauh. Kemudian, harimau Liu Feng membunuh Big lagi, dan Big dikalahkan dan mundur setelah terluka. Dalam sekejap mata, Liu Fenghu memukul mundur dan melukai ketiga orang kuat itu. Bergandengan tangan, jangan bubar. Si jenggot merah meraung dan datang ke sisi binatang buas yang lebih besar. Ketiganya berkumpul untuk melawan harimau angin. Namun, harimau Liu Feng dalam kondisi ini benar-benar terlalu kuat. Sekalipun mereka bertiga berkumpul, mereka tetap tak terkalahkan. Mereka terpaksa mundur melawan arah angin berulang kali. Tak lama kemudian, mereka bertiga terluka, dan lukanya semakin parah. Kembali dulu, jangan lawan dia dulu. Dia telah menggunakan beberapa jurus rahasia, dan pasti ada efek sampingnya. Kita akan menghindari sisi tajamnya untuk sementara waktu, lalu kita akan membunuhnya nanti. Si jenggot merah berbicara kepada binatang buas dan beagle. Bagus, kembali dulu. Binatang buas dan beagle mengangguk. Tidak bijaksana melawan harimau Liu Feng sekarang. Lebih baik menghindari sisi tajamnya untuk sementara waktu. Ketika jurus rahasia harimau Liu Feng berakhir, belum terlambat untuk membunuhnya. Ketika dangdang, mereka berbisik kepada bawahan mereka. Tiba-tiba, suara bel terdengar di 3 resimen bajak laut, yang merupakan seruan keras untuk mundur. 3 resimen bajak laut, bertemu dan mundur. Pasukan keluarga Liu Feng Junhou berada dalam posisi lemah dan tidak berani mengejar mereka. Bai Shou, Big, dan Redbeard bergandengan tangan untuk menghalangi gerakan Liu Fenghu dan mundur. Liu Feng Tiger ingin mengejarnya, tetapi ia tidak berani. Formula harimau darahnya juga punya waktu. Jika ia mengejar dan tidak membunuh pihak lain setelah beberapa saat, ia akan mati. Ia tidak yakin, dan ia juga tidak mengejarnya. Ia hanya bisa menyaksikan ketiga kelompok bajak laut menghilang di langit berbintang. Hitung korbannya, harimau angin yang mengalir mengaum. Tak lama kemudian, jumlah korban terungkap, dan akibatnya, Liu Feng Tiger Eyes memerah. Kali ini, kerugian Liu Feng Junhou terlalu besar. Bahkan Raja Dewa kehilangan 2 patung, belum lagi keberadaan kerajaan Dewa Raja. Kerugiannya bahkan lebih mencengangkan. Liu Feng Junhou, kali ini mengalami kehilangan vitalitas yang besar. Entah butuh berapa tahun untuk pulih. Bukankah ada yang memata-matai galaksi dan memanggil orang-orang itu kembali? Aku ingin tahu apa yang terjadi di galaksi ini. Harimau angin mengalir meraung. Tak lama kemudian, beberapa orang datang dengan tergesa-gesa. Orang-orang ini dikirim oleh Liu Fenghu untuk mengawasi Luming dan yang lainnya di galaksi Feile. Galaksi Feile, Luming dan yang lainnya langsung mundur dan membiarkan bajak laut berjenggot merah memasuki pedalaman. Mereka tentu tahu bahwa mereka terkejut dan ingin melapor kepada harimau Liu Feng. Namun, orang-orang dari resimen bajak laut berjenggot merah lebih cepat. Mereka menggunakan susunan transmisi skala besar dan langsung menghancurkan rumah Liu Feng Junhou. Beberapa penjaga sedang dalam perjalanan dengan tergesa-gesa. Mereka baru tiba di sini setelah perang berakhir. Hari sudah larut. Ngomong-ngomong, ada apa dengan galaksi musik terbang? Kenapa resimen bajak laut berjenggot merah datang begitu cepat? Apakah rumah Qianlong, rumah Meteor, dan rumah Qianyu telah dihancurkan? Wajah Liu Fenghu sangat muram. Dikhianati, Qianlong Mansion dikhianati. Entah kenapa, semua pemerintahan lain mengikuti perintah Qianlong Mansion. Mereka sama sekali tidak menghentikan kelompok bajak laut jenggot merah. Mereka langsung mundur dan membiarkan orang-orang dari kelompok bajak laut jenggot merah masuk. Lapor salah satu dari mereka. Apa? Liu Fenghu tiba-tiba berdiri, tubuhnya menyemburkan napas yang dahsyat, bagaikan gunung berapi, membakar langit. Luming, Qianlong Mansion, berani mengkhianatiku, dan bersembunyi di belakang, mencari kematian, mencari kematian. Harimau Liu Feng meraung mengerikan, membunuh pikiran bagai air pasang, dan suaranya sangat dingin. Di ujung tanduk, orang lain terdiam dan tak berani berkata sepatah kata pun. Mereka yang datang akan memanggil kembali Qianlong Mansion dan Meteor Mansion. Jika tidak, mereka akan dibunuh. Perintah Liu Fenghu, wajahnya sangat ganas, dan ia ingin mencabik-cabik Luming. Liu Fenghu mengerti bahwa kali ini, ia diintimidasi oleh Lumingin. Pihak lain sengaja tidak menghentikan kelompok bajak laut jenggot merah, tetapi langsung membiarkan kelompok bajak laut jenggot merah masuk, menyebabkan kerugian besar baginya. Niat awalnya adalah memanfaatkan kelompok bajak laut jenggot merah untuk menyingkirkan Luming dan yang lainnya. Luming akan berjuang keras untuk bertahan hidup. Dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa ia memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Di satu sisi, ia dapat menyingkirkan Luming dan yang lainnya. Di sisi lain, ia dapat memblokir kelompok bajak laut jenggot merah untuk sementara waktu. Ia tidak pernah menyangka Luming begitu berani sehingga berani membiarkan bajak laut jenggot merah masuk secara langsung. Luming, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Harimau angin yang mengalir itu ganas. Sesuatu di luar dugaan Liu Fenghu, tak lama kemudian, Luming dan yang lainnya, tiba-tiba datang, tanpa perlawanan. Sebuah alun-alun besar, harimau Liu Feng duduk di atasnya, menghadap Luming. Di bawahnya adalah para kepala pemerintahan. Kali ini,
Liu Fenghu tidak hanya memanggil Lu Ming dan keluarganya, tetapi juga para pemimpin pemerintahan lainnya. Tujuannya adalah untuk membunuh Lu Ming dan membangun gengsinya di hadapan mereka. Lu Ming, beraninya kau mengkhianati ziarah suci dan melarikan diri tanpa perlawanan. Liu Fenghu duduk di puncak, dan suaranya yang dingin terdengar. Ia menatap Lu Ming dengan tatapan dingin, berharap bisa membuat Lu Ming frustrasi. Gara-gara Lu Ming, ia kehilangan begitu banyak. Kejahatan apa? Lu Ming terkekeh menghina dan berkata, Liu Fenghu, kau mengirim kami untuk menjaga wilayah bintang Feile dan melawan bajak laut berjanggut merah. Itu berarti membiarkan kami mati. Aku akan begitu bodoh dan mati sia-sia. Berjuang demi ziarah, bahkan jika kau mati. Jika kau bertindak seperti ini, kau pantas mati. Liu Fenghu meraung, Lu Ming, kau masih tidak berlutut dan mengaku bersalah. Di satu sisi, Liu Fenghu juga meraung. Ketika aku menghabisi 4 resimen bajak laut besar, aku akan bisa menangkalnya. Kau tak perlu khawatir. Lu Ming mengangkat kedua tangannya, mulutnya ringan, tidak menunjukkan wajah harimau Liu Feng. Bunuh keempat kelompok bajak laut itu, hahaha. Terserah kau, konyol, sombong, dan bodoh. Kali ini, kau harus menghukum berat. Ayo, kalahkan Lu Ming. Harimau angin yang mengalir meraung. Tiba-tiba, 9 dari kalian beberapa master memegang rantai, terbang ke arah Lu Ming. Kurasa siapa yang berani, sesosok, muncul di depan Lu Ming, dipenuhi dengan napas yang kuat. Jenderal Qianyu, ini mengejutkan para pemimpin prefektur lainnya. Jenderal Qianyu gila untuk melawan harimau Liu Feng demi Lu Ming. Qianyu, kudengar kau sudah berlindung pada Lu Ming. Haha, kau sungguh dewa, kau telah berlindung pada generasi muda. Sepertinya dia punya beberapa kemampuan, jadi aku akan membawanya bersamamu. Liu Fenghu minum dengan dingin dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, beberapa orang kuat muncul untuk menekan Jenderal Qianyu dan menjatuhkan Lu Ming. Namun, di samping Lu Ming, beberapa kera dan panglima perang muncul dan menghalangi Lu Ming seperti gunung. Tentu saja, mereka adalah yang terkuat di alam dewa. Pemerintah lain, hembuskan udara dingin. Sungguh menakjubkan bahwa ada begitu banyak guru kuat di bawah Lu Ming. Pupil mata Liu Fenghu mengecil, lalu mencibir, ada banyak guru. Tidak heran mereka bisa mengalahkan Qianyu. Tapi dengan orang-orang ini, mereka ingin melawanku. Hari ini, aku akan membunuhmu. Liu Fenghu perlahan bangkit, napas teror, mekar dari tubuhnya. 3 dewa, terlalu kuat. Jauh lebih kuat daripada 1 dewa. Kau bisa membunuh 1 dewa biasa hanya dengan melambaikan tanganmu. Meskipun Lu Ming memiliki beberapa bawahan di kerajaan dewa, ia sama sekali tidak memperdulikannya. Tanpa orang sekuat dirinya, segalanya sia-sia. Ayah, jangan bunuh dia. Jika ayah menghapusnya, aku akan membuatnya lebih buruk daripada kematian, dan berani memperlakukanku seperti itu. Liu Fengqiao meraung dan tampak garang. Awalnya, ia dianiaya oleh Lu Ming, dan ia meminta Lu Ming untuk membalasnya 100 kali lipat. Baiklah, aku tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Liu Fenghu juga berbicara dengan dingin. Kemudian ia melangkah di kehampaan dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap, ia datang ke Lu Ming tidak jauh dari tubuhnya, dan menekan tangannya ke Lu Ming. Kecepatannya cepat, sangat cepat, dan bahkan beberapa panglima perang kera lainnya yang berada di alam para dewa dan raja tidak bereaksi. Namun, bahkan jika mereka bereaksi, mereka tidak akan khawatir, karena kera itu tepat di samping Lu Ming. Ketika telapak tangan harimau Liu Feng hendak mencengkeram Lu Ming, tangannya yang besar dan berbulu terulur dan meraih pergelangan tangan harimau Liu Feng. Namun, tangan harimau Liu Feng tak bisa bergerak lagi. Sehebat apapun harimau angin itu, ia tetap tak bisa bergerak. Kau, Liu Fenghu menatap kera itu, benar-benar bingung, dan tatapannya penuh ketidakpercayaan. Namun, ia tak bisa bergerak dari telapak tangan kera, begitu pula dengan pergelangan tangannya. Kekuatan macam apa ini? Hatinya bergetar membayangkannya. Namun, orang lain tak tahu apa yang terjadi di dalam. Mereka penasaran ingin melihat harimau Liu Feng seolah-olah mereka ada di sana. Aneh, kenapa kau tak terus bertarung? Membiarkan dirimu direbut oleh prajurit kera itu. Ya, aneh. Beberapa orang membicarakannya. Ayah, ayo kita singkirkan anak itu. Lihat, anak itu ketakutan setengah mati. Pada saat ini, Liu Fengqiao masih berteriak. Liu Fenghu hampir menangis. Ia berbalik dan meraung, diam. Ekspresi Liu Fengqiao tiba-tiba menegang. Ia menatap Liu Fenghu dengan tatapan kosong, wajahnya bingung, tidak mengerti mengapa Liu Fenghu mengaum padanya. Ekspresi orang lain serupa, tetapi juga wajah mereka bingung. Setelah Liu Fengqiao meraung, Liu Fenghu kembali menatap kera itu, menyunggingkan senyum yang lebih buruk daripada menangis di wajahnya, dan berkata, pendahulu. Pendahulu, kesalahpahaman. Ah, kata-kata Liu Fenghu belum selesai, ia menjerit, karena kera itu tiba-tiba terjepit, tulang pergelangan tangannya langsung patah. Kemudian, kera itu tersapu oleh ayunan yang kuat, dan ayunan harimau angin itu menghantam tanah dengan keras. Boom, tanah bergetar hebat dan terus-menerus retak. Retakan-retakan sepanjang puluhan juta mil tersebar di tanah seperti jaring laba-laba. Untungnya,
Ini hanyalah bintang sumber daya, bukan planet kehidupan, atau akan menyebabkan bencana. Harimau angin menjerit, terkulai di tanah, kejang-kejang, dan memuntahkan darah. Sungguh menyedihkan, sunyi, suasana menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap kera itu, lalu menatap harimau angin yang mengalir seperti anjing mati. Mereka tak percaya apa yang mereka lihat. Beberapa orang mengira mereka sedang bermimpi. Liu Fenghu, seorang pangeran dan markis dari kediaman Junhou, adalah sosok tiga dewa dan raja. Di hadapan kera itu, ia telah dianiaya dan tak berdaya melawan. Bagaimana mungkin, seberapa kuat kera ini? Memikirkan hal ini, banyak orang menarik napas dalam-dalam. Bahkan penguasa kediaman meteor yang telah bergabung dengan Lu Ming, Jenderal Qianyu, dan yang lainnya juga tercengang. Awalnya, Lu Ming hanyalah seorang klan perang kera Ming yang mengirimkan pasukan duel Senjun, dan menekan Jenderal Qianyu dan yang lainnya. Mereka mengira pasukan duet Senjun adalah orang terkuat di bawah komando Lu Ming. Namun, kini sang kera memberitahu mereka bahwa mereka masih meremehkan Lu Ming. Entah kenapa, Jenderal Qianyu sangat senang sekarang. Awalnya, ia dipaksa oleh Lu Ming untuk bersumpah setia kepada Lu Ming selamanya, tetapi masih ada beberapa yang tidak mau melakukannya. Sekarang, melihat sang kera dari tangannya, jejak kengganan itu telah menghilang. Tidakkah kau lihat bahwa bahkan Liu Feng Junhou begitu menyedihkan? Tidaklah normal baginya untuk ditekan. Di antara orang-orang, yang paling mengerikan adalah Liu Fengqiao. Matanya hampir melotot ke arahnya, sungguh tak terbayangkan. Kemudian ia gemetar dan terus gemetar, sungguh menakutkan. Sua, pada saat ini, Lu Ming melangkah keluar dan berjalan menuju Liu Fengqiao. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Liu Fengqiao meraung ketakutan. Apa yang kau inginkan? Membunuhmu? Kata Lu Ming acuh tak acuh. Liu Fengqiao sangat membencinya. Bahkan jika ia ingin menyerah, Lu Ming menolak. Hanya dengan membunuhnya ia dapat melenyapkan masalah-masalahnya di masa depan. Liu Fengqiao terkejut, tetapi ia mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Seseorang, hentikan dia, lindungi aku. Angin menderu. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya di kediaman Liu Feng Junhou, dan tidak ada satupun penguasa di kerajaan Tuan. Kera yang kekuatannya terlalu kuat, mengangkat tangannya untuk menekan Liu Feng Junhou, kekuatannya melawan langit, jika mereka melakukannya, hanya jalan buntu. Siapa yang mau membantu Liu Fengqiao? Kecepatan Lu Xiaofeng lebih buruk daripada senjata Lu Xiao. Namun, kekuatan Lu Xiaofeng jauh darinya. Tombak itu seperti gunung, menekan ke arah angin. Liu Fengqiao tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ia langsung ditekan. Ia ditekan ke tanah oleh tombak dan memuntahkan darah. Tidak, tidak, ayo kita pergi. Kita bersedia menyerah. Saat itu, harimau angin yang mengalir meraung. Di saat kritis, ia memilih untuk menyerah. Ia meraung dalam hatinya. Ia berencana untuk menyerah kepada Lu Ming, menstabilkan Lu Ming, lalu pindah ke Taiksu Sengdu untuk menyelamatkan para prajurit dan menyingkirkan Lu Ming. Kediaman Liu Feng Junhou, orang lain boleh menyerah, tetapi kalian ayah dan anak tidak boleh, suruh dia pergi dulu. Lu Ming berbicara dengan dingin, dan tombak itu terguncang dan tertancap. Aduh, alis Liu Fengqiao tertusuk tombak dan terpaku di tanah. Tidak, harimau Liu Feng meraung dengan ganas, seluruh tubuhnya terbakar oleh kekuatan magis, memancarkan warna merah yang menyilaukan. Ia putus asa, membakar segalanya, mencoba membunuh Lu Ming. Namun, macan angin tiba-tiba meledak, seperti balon yang ditusuk, menghilang tanpa jejak. Ia menjerit, seluruh tubuhnya berderak. Entah berapa banyak tulang yang patah. Banyak orang mengeluh bahwa si kera terlalu kuat. Sekuat apapun macan angin meletus, itu tidak akan membantu. Saat ini, macan Liu Feng sudah setengah mati. Singkirkan dia. Lu Ming memberi perintah. Boom! Begitu suara itu jatuh, si kera meledak dari tinjunya, dan tanah bergetar hebat. Seluruh tubuh macan Liu Feng meledak dan berubah menjadi abu terbang. Banyak orang menarik napas dingin. Penguasa wilayah bintang campuran, satu generasi pangeran, terbunuh seperti ini. Liu Feng Junhou Fu, mata beberapa orang berkedip, tubuh perlahan mundur, ingin pergi dari sini. Apakah aku membiarkanmu pergi? Tatapan mata Lu Ming bagaikan listrik, menyapu orang-orang itu. Tubuh mereka kaku dan tak berani bergerak. Lu Ming, tidak, Tuan Lu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Dari awal hingga akhir, ayah dan anak Liu Fenghu lah yang ingin mengincarmu. Jalan Tuan dan Raja dari sebuah rumah Liu Feng Junhou. Jadi kau masih hidup, tapi bukan berarti kau bisa pergi. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang kau inginkan? Tanya Raja. Sangat sederhana, bersumpah demi asal-usul kehidupan, setialah padaku. Lu Ming berkata, bersumpah demi asal-usul kehidupan. Wajah semua orang berubah liar. Ya, sekarang aku akan membiarkan kalian semua bersumpah setia kepadaku demi asal-usul kehidupan kalian. Jika kau menolak, bunuh aku. Lu Ming membuka mulutnya dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dari tubuh kera, napas teror menyembur keluar, bagaikan Tianwei yang luas, menyelimuti langit berbintang ini, menyelimuti semua orang. Semua orang berkeringat dingin, DC, mereka tidak ragu, jika mereka tidak setuju, akan berasal dari guntur kera. Tak seorang pun di tempat kejadian selamat dari sambaran petir.
Mati atau menyerah. Tak perlu dikatakan lagi, semua orang secara alami memilih untuk menyerah. Akhirnya, semua orang di tempat kejadian bersumpah untuk setia kepada Lu Ming. Dengan cara ini, semua pemerintahan di wilayah Bintang Tianhun, besar dan kecil, dikendalikan oleh Lu Ming. Meskipun Lu Ming masih merupakan rumah perwira militer, kekuatan dan wilayah yang dikuasainya sebanding dengan rumah Junhou. Tuan, apa yang harus kulakukan selanjutnya? 4 resimen bajak laut akan segera menyerang. Seseorang bertanya, sangat mudah. Singkirkan semua pertahanan di tempat lain, lalu kita akan tahu bahwa kita sedang bertarung di dalam. Harimau Liu Feng terluka, dan kita menunggu 4 kelompok bajak laut utama terpancing. Lu Mingdao, rencananya sangat sederhana, menunggu 4 kelompok bajak laut bergabung untuk membunuh, lalu satu pot. Ya, semua orang tunduk pada perintahnya. Ada kera di sini, mereka sangat yakin bahwa keempat kelompok bajak laut itu hanya mencari kematian. Seketika, orang-orang mulai berhias. Beberapa dari mereka kembali ke tempat mereka berjaga, dan membawa orang-orang kuat dari masing-masing rumah besar kepada Lu Ming. Kekuatan semua pemerintahan bersatu. Kemudian terungkap bahwa mereka sedang bertempur di dalam dan Harimau Liu Feng terluka. Benar saja, setelah mendengar berita itu, keempat kelompok bajak laut itu berkumpul dan dengan ganas membunuh Lu Ming di pihak mereka. Hampir 100 kapal perang besar, yang menutupi langit dan bumi, berpacu dari langit berbintang yang jauh dan meraung keras. Hampir 100 kapal yang kuat. Bersiap, di tengah kerumunan, suara Lu Ming keluar. Tiba-tiba, dengan dia sebagai pusatnya, bentuk tubuh daerah ini berkelap-kelip, dan orang-orang dari pemerintahan bekerja sama untuk membentuk barisan pertahanan yang besar. Di salah satu kapal perang, para pemimpin dari 4 resimen bajak laut berkumpul untuk menonton dari kejauhan. Setelah melihat Lu Ming dan formasi mereka, si jenggot merah mencibir dan berkata, menurutmu formasi pertahanan berikutnya bisa menghalangi kita? Naif sekali, kapal perang menyerang dan menghancurkan formasi mereka. Ayo, beberapa pemimpin lainnya memberi perintah satu demi satu. Tanda seru. Ratusan kapal perang, sedikit bergetar, dipenuhi rune terang, lalu seberkas cahaya, meledak, menderu ke daratan. Namun, kekuatan pertahanan formasi Lu Ming juga sangat menakjubkan. Lapisan cahaya menyelimuti mereka, dan sinar-sinar itu membombardir topeng, dan semuanya terhalang. Topeng itu bergetar dan tidak pecah. Terus serang, teriak si jenggot merah, dan bersamaan dengan itu, para bis, beagle, dan para bajak laut berambut hijau memberi perintah untuk terus menyerang. Tiba-tiba, terdengar raungan yang menggelegar, dan sebuah kapal perang di ujung kanan mereka tiba-tiba meledak bagai kembang api yang megah. Para bajak laut di kapal perang itu berteriak dan kemudian terbakar menjadi abu. Pemimpin keempat resimen bajak laut itu memucat. Apa yang terjadi? Teriak si jenggot merah, karena kapal perang yang meledak itu adalah miliknya. Serang, serang, teriak seseorang. Boom, detik berikutnya, sebuah kapal perang lain meledak, dan apinya berkobar di langit, bagaikan bintang yang meledak. Kapal perang itu terbang keluar dari bayangan, namun tak jauh dari sana, dalam kekuatan penghancur abu. Di dalam sebuah kapal perang, entah berapa banyak bajak laut bintang yang ada, banyak di antara mereka yang kuat, tetapi dalam waktu singkat, semuanya tumbang. Di langit berbintang yang jauh, sebongkah batu bayangan besar tergantung di atas kepala Lu Ming, merekam semua ini. Ini semua adalah pujian, tak boleh dilewatkan. Siapa itu? Kali ini giliran para binatang buas yang meraung, karena kapal perang yang hancur tadi adalah miliknya. Keluar dari api, teriak seseorang. Keempat resimen bajak laut itu menoleh bersamaan dan melihat sosok tinggi dan tegap di dalam kapal perang yang baru saja hancur. Ini adalah seekor kera, besar sekali, dengan taring dan amarahnya, bagaikan laut dalam. Kera ini, tentu saja, adalah seorang prajurit kera besar. Dari pertunjukan taktik hantu, kera itu berubah menjadi kera raksasa, langsung membunuh 4 kapal perang resimen bajak laut, meledakkan 2 kapal perang berturut-turut. Api, bunuh dia, raung si janggut merah. Beberapa kapal perang berbalik dan rune berputar-putar di sekitar mereka untuk menyerang kera itu, tetapi kera itu menghilang dari posisi semula dalam sekejap. Tidak bagus, raung si janggut merah dan yang lainnya dalam hati mereka. Detik berikutnya, kapal perang lain meledak. Jelas, kapal perang itu diledakkan oleh kera. Boom, boom, ledakan itu terus menyebar, satu persatu kapal perang meledak, seperti kembang api yang indah. Tak lama kemudian, belasan kapal perang meledak. Mundur, kapal perang mundur, orang-orang keluar dan bunuh. Dia, si janggut merah, para monster, dan yang lainnya meraung. Boom, kapal perang lainnya mundur cepat, lalu dari kapal perang, terbang keluar dari sosok yang padat. Mereka akan membunuh kera-kera dalam jumlah besar. Kali ini, keempat resimen bajak laut bergandengan tangan, dan para ahli bagaikan awan. Bahkan jika mereka adalah yang terkuat di kerajaan Tuan, jumlahnya lebih dari selusin. Fiuh, fiuh, cahaya pelangi di seluruh langit melintasi langit berbintang dan membunuh kera itu. Tak hanya itu, para pemimpin keempat resimen bajak laut juga bergerak, terbang keluar dari kapal perang, dan bergegas menuju kera itu. Kepung dia, aku akan membuatnya frustrasi. Si janggut merah meraung. Mereka sangat percaya diri. Kali ini,
para pemimpin keempat resimen bajak laut mendapatkan kesempatan bertemu dan mencapai terobosan dalam kultivasi mereka, mencapai tingkat 3 dewa dan raja. Di alam semesta campuran, mereka percaya diri. Melihat sosok padat itu, kera itu berhenti. Tak lama kemudian, sosok padat itu, dari kera yang terkepung. Serang bersama, bunuh dia. Si janggut merah meraung, bunuh, bunuh. Banyak orang meraung, melancarkan serangan, cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya bersinar, menuju kera dari pemboman untuk membunuh. Pada saat ini, kera itu melesat keluar dari tubuhnya, seperti hantu, langsung menghindari serangan yang tak terhitung jumlahnya dan terbunuh di satu sisi. Tiba-tiba, teriakan, cipratan darah, potongan-potongan besar bajak laut bintang terbunuh. Kera yang terlalu kuat, dengan satu pukulan acak, menghasilkan tinju raksasa yang tak tertandingi, menghancurkan banyak bajak laut. Pukulan apapun bisa meledakkan sebuah planet. Para bajak laut ini berkumpul, dan mereka hanya mencari kematian. Wilayah bajak laut yang luas terus meledak, seluruh langit berbintang dipenuhi darah. Tidak peduli jenis kultivasi apapun, tidak peduli apakah itu negara Raja Dewa atau negara Raja Dewa, hasilnya sama saja. Kau bisa menghancurkan tinjumu dan mati. Bagaimana mungkin? Pemimpin 4 resimen bajak laut, melihat pemandangan ini, menggigil dan memucat, tak percaya. Yang kuat di negara Senjun semuanya terbunuh dalam satu pukulan, tanpa perlawanan. Kekuatan apa ini? Kekuatan seperti itu sama sekali tidak bisa mereka lawan. Mundur, para pemimpin 4 resimen bajak laut menabuh genderang mundur dan meraung mundur. Tapi bagaimana mungkin kera bisa membiarkan mereka mundur? Kera itu menghilang dari tempat asalnya dan muncul tepat di depan keempat pemimpin di saat berikutnya. Keempat pria berjanggut merah itu berhenti dengan tergesa-gesa, wajah mereka pucat pasi. Karena kalian di sini, tinggallah. Kera-kera itu berbicara dengan acuh tak acuh. Tidak mudah untuk tetap bersama kita. Ayo kita bunuh dia bersama. Ayo pergi. Si janggut merah dan yang lainnya berteriak, menunjukkan warna yang ganas, kekuatan yang dahsyat, semuanya meledak. Mereka semua adalah kultivasi rangkap 3 dewa dan raja. 4 orang bergandengan tangan untuk menyerang dengan jurus terkuat. 4 serangan mengerikan, menuju kera dari pemboman dan membunuh, ke kera dari ledakan. Namun, kera itu, seperti pisau, membelah secara horizontal dari telapak tangannya, dan cahaya hitam meledak, langsung mematahkan serangan keempat orang itu. Sedikit usaha, ujar kera itu dari cahaya. Bagaimana mungkin, lebih dari 4 dewa dan raja, 4 berjanggut merah terkejut tak terkira. Yang bisa menghentikan mereka menyerang dengan mudah bukanlah 3 raja dewa, melainkan 4 raja dewa, bahkan ke atas. Keberadaan seperti itu benar-benar di luar kemampuan mereka untuk menghadapinya. Bubar, si janggut merah meraung, berubah menjadi pelangi, dan menyerbu ke suatu arah. 3 lainnya juga, keempat orang itu melarikan diri dari 4 arah yang berbeda, dan 1 orang berhasil lolos. Adapun siapa yang bisa lolos, itu tergantung keberuntungan. Di tanganku, sungguh naif ingin melarikan diri. Suara dingin kera itu terdengar, lalu sebuah tangan, telapak tangan raksasa yang tak tertandingi, bergerak ke depan untuk meraih si janggut merah, dengan kecepatan yang luar biasa, menutupi si janggut merah. Si janggut merah meraung ngeri, menyerang dengan sekuat tenaga, mencoba menghalanginya, tetapi tidak ada yang berhasil. Telapak tangan menekan ke bawah, si janggut merah menjerit, tubuhnya langsung meledak, bentuk dan jiwanya hancur. Pada saat yang sama membunuh si janggut merah, si kera melangkah keluar dengan 1 kaki. Tiba-tiba, sebuah kaki raksasa muncul di langit berbintang dan melangkah turun, menuju si rambut hijau. Si rambut hijau juga melangkah mengikuti jejak si jenggot merah, dan diinjak-injak sampai mati oleh si kera. Raja Dewa 3, berdiri di depan si kera, tanpa perlawanan sedikitpun. Setelah membunuh 2 pemimpin resimen bajak laut berturut-turut, si kera tak henti-hentinya. Tubuhnya bergoyang, dan ia muncul di hadapan Big dengan 1 pukulan, yang membuatnya mati. 3 dari 4 pemimpin resimen bajak laut tewas seketika, hanya menyisakan 1 monster. BR lebih besar dari, aku hampir ingin menyerah pada monster itu. Menolak menyerah, seluruh pasukan akan menyerang dan menghabisi para bajak laut bintang. Lu Ming dingin dan dingin.